Selamat pagi anak-anak kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar materi baru bahasa Indonesia, yaitu tentang menelaah struktur teks deskripsi. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan kalian simak video pembelajaran dari Miss Ajeng berikut ini. Lalu nanti setelah selesai akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu memahami dan menentukan struktur teks deskripsi. Apa saja struktur teks deskripsi? Yang pertama adalah identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah simpulan atau kesan. Baik, kita akan belajar struktur yang pertama, yaitu identifikasi atau gambaran umum. Apakah yang dimaksud dengan identifikasi atau gambaran umum? Identifikasi atau gambaran umum berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Berikut adalah contohnya. Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Pantai Senggigi juga menakjubkan. Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Jadi dalam paragraf ini berisi tentang deskripsi umum. Di situ ada nama objek Pantai Senggigi, kemudian ada lokasinya dan deskripsi secara umum tentang Pantai Senggigi. Oke, struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Apakah deskripsi bagian? Deskripsi bagian adalah perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, bagian-bagiannya, seperti komposisi warnanya, apa yang dilihat menurut kesan penulis. Lalu, perincian juga dapat berisi perincian tentang apa yang didengar. Mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, atau penulis membandingkan dengan apa. Lalu yang selanjutnya adalah perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Kalian sudah belajar tentang ciri kebahasaan teks deskripsi, yaitu kalimat berisi cerapan panca indera. Nah, di sini juga dipakai di dalam deskripsi bagian. Jadi perinciannya dapat berisi apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan. Di dalam deskripsi bagian terdapat jenis pengembangan. Mari kita lihat. Yang pertama adalah deskripsi bagian berdasarkan ruang. Berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang-ruang dan cirinya. Lalu yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Pantai digambarkan bawah lautnya seperti apa, bibir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuhan dan hewan pantai. Lalu yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung.
Berisi perincian bagian awal, mulai, meningkat, puncak, penutup. Misalnya penulis mendeskripsikan awal pementasan puncak adegan, mulai, meluruh, dan penutup. Kalian sudah pernah membaca teks ini, yaitu dalam pelajaran menyimpulkan yang lalu, yaitu teks gebyar pementasan tari kolosal Arya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contohnya, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Bisa aja memberikan contoh paragraf deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Contohnya seperti ini. Pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau. Terumbu karang nampak berwarna-warni sangat indah. Ikan beraneka warna menambah keindahan bawah laut Senggigi. Dengan snorkeling maupun menyelam, Anda dapat menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Anda akan menyaksikan betapa mempesonanya taman bawah lautnya. Air laut yang jernih serta banyak terumbu karang terawat dengan ikan-ikan beraneka ragam menambah keindahan taman laut di Senggigi. Seperti itu contohnya. Baik, kita menuju struktur yang ketiga, yaitu simpulan atau kesan. Bagaimana pengertian simpulan atau kesan? Simpulan atau kesan berisi respon terhadap semua hal yang dipaparkan. Contohnya seperti ini. Wisata Pantai Senggigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Miss Ajeng akan memberikan contoh deskripsi, contoh teksnya, yaitu berjudul Rumah Tongkonan. Kita akan melihat, misalnya akan membacakan untuk kalian teks deskripsi berjudul Rumah Tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Engkareng, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantepaho. Memasuki Rantepaho akan kita temui Tongkonan berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Baik, ini merupakan struktur identifikasi. Identifikasi. Sebentar, saya akan memberikan warna. Jadi di sini ya. Ya, identifikasi. Jadi bagian identifikasi. Kalimatnya atau paragrafnya seperti yang sudah Miss Ajeng membaca tadi. Nah, keterangannya berisi tentang apa paragraf identifikasi? Kita bisa melihat nama objek. Nama objeknya apa? Tongkonan, rumah adat masyarakat Toraja. Kemudian lokasinya di mana? Lokasinya di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Nah, gambaran umum objek ini adalah digambarkan secara umum. Rumah adat masyarakat Toraja itu seperti apa, kemudian lokasinya, lalu arsitekturnya seperti apa, dijelaskan di dalam bagian identifikasi. Baik, kita akan lanjutkan ke bagian deskripsi bagian. Jadi, di dalam deskripsi bagian diperinci, ada bahan kayu, ada ukiran, ada rumah, ada hiasan atap rumah. Nah, kalian nanti bisa membaca, ini ada di buku paket kalian juga ada ya. Baik, seperti itu contohnya. Lalu yang selanjutnya ada penutup. Ya.
Penutupnya yaitu sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Ini merupakan penutup. Penutup itu berisi tentang kesan umum. Baik, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Setelah ini, kalian ada tugas di Google Classroom yang harus kalian kerjakan. Materi ini juga sudah ada di dalam buku paket, kalian bisa pelajari dan kita bisa belajar bersama. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh bertanya di Miss aja, bisa lewat WA ataupun lewat chat pribadi di Google Classroom. Terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Untuk kerjasamanya sudah melihat video ini dengan baik. Bisa mengucapkan terima kasih sekali lagi dan tetap semangat belajar. Selamat pagi.